kebangsaan itu, warga negara itu diharapkan memiliki rasa bela negara dan cinta negara Republik Indonesia, cinta tanah air, dan merupakan bagian dari pemahaman warga negara itu sendiri. Selanjutnya Bu, kalau sebagai ASN kan kita punya core value yang baru nih Bu, berakhlak. Mungkin bisa menyebutkan Bu berakhlak itu sendiri. Oke. Dari berakhlak itu kan memang dari pusat ya, dari presiden kita untuk menerapkan dalam kita menerapkan dalam pekerjaan kita itu menggunakan berakhlak, yang artinya akronim dari berorientasi pelayanan, yang A itu akuntabel, yang K kompeten, H harmonis, yang L loyal, A adaptif, dan K kolaboratif. Apakah perlu dijelaskan satu persatu? Nggak usah dijelaskan, tapi ya. Ini aja sih, mungkin implementasi salah satunya aja ya. Salah satu orientasi pelayanan ya. Boleh. Jadi di dalam pekerjaan kita itu pelaksanaan kegiatan itu berdasarkan SOP, standar operasional pelayanan. Terus yang kedua, sosialisasi kebijakan dan prosedur kerja. Ya, ada seperti itu, dan itu pun memang harus kita sebagai dasar pegangan kita dalam bekerja, karena semua pekerjaan itu harus ada SOP-nya. Jadi kita mau melangkah itu ada dasarnya. Jadi ada yang bertanggung jawab. Jadi kita tidak asal kita jalan, kita kerja. Jadi terus kayak kita mengoptimalkan sumber daya yang ada. Jadi terus ada juga mengintensifkan konsolidasi antar staf, ataupun sering kita mengadakan rapat staf apabila terjadi kendala-kendala dalam pekerjaan, ataupun kemungkinan juga ada yang tidak sesuai dengan SOP yang perlu kita rapatkan, seperti itu. Jadi dengan sesuai SOP, kemudian sumber daya yang saling mendukung ya, yang berkolaborasi ya, menghasilkan pelayanan yang prima ya. Terus tambah lagi satu yang sering kita terapkan, yaitu melaksanakan kegiatan yang berprinsip 3E. Ekonomi, efektif, efisien. Nah, itu pelaksanaan itu dilakukan apabila kita terjun di dalam masyarakat. Kita melayani masyarakat, ataupun kita bekerja di dalam suatu tim ataupun di kantor tersebut. Jadi kita terapkannya 3E tadi. Ekonomi, efektif, efisien. Baik. Oke. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Siap. Seperti itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak. Di sini di samping saya sudah ada narasumber. Silakan bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nafira dari UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Jepara sebagai penyiar terampil. Ya, terima kasih. Nah, Mbak Jihan, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang lebih seperti itulah wawasan kebangsaan gitu ya. Nah, menurut Mbak Jihan sendiri, apakah wawasan kebangsaan itu penting? Menurut saya sendiri, wawasan kebangsaan itu penting. Nah, jika penting, di antara turunannya yang paling sering disebutkan adalah 4 pilar kebangsaan. Nah, Mbak Jihan tahu nggak tentang 4 pilar kebangsaan itu? 4 pilar kebangsaan itu ada 4. Pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Nah, ya ternyata udah tahu ya tentang 4 pilar. Nah, menurut Mbak Jihan sendiri, bagaimana pemahaman ASN tentang 4 pilar bangsa Indonesia tersebut? Untuk pemahaman ASN secara umum, sudah banyak ASN yang mengetahui pemahaman wawasan kebangsaan secara teoritis, namun pada prakteknya dan pada pengembalannya masih terdapat oknum-oknum yang belum mengamalkan secara maksimal, seperti masih sering ada yang telat, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang maksimal, seperti itu. Oke. Nah, Mbak
Mbak Jen sendiri apakah udah pernah mendengar ya tentang core value atau nilai-nilai berakhlak gitu yang sering digaungkan di pemerintahan yang sekarang ini? Untuk nilai berakhlak sudah sering mendengar, apalagi di media sosial sudah banyak yang menyuarakan tentang berakhlak. Nah, atau enggak akronim berakhlak itu singkatan dari apa? Dari berakhlak, dari bernya itu berorientasi pelayanan, untuk A-nya itu akuntabel, K-nya itu kompeten, lalu H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan K-nya itu kolaboratif. Ya. Luar biasa ya, ternyata udah hafal semua ya. Nah, menurut Mbak Jen apakah nilai berakhlak itu udah mewakili 4 pilar gitu, atau wawasan kebangsaan gitu? Nilainya udah mewakili atau belum? Menurut saya, jika ASN telah mengamalkan nilai-nilai berakhlak, maka ASN tersebut sudah dapat dikatakan menjadi ASN yang baik karena telah mengamalkan nilai-nilai dari 4 pilar wawasan kebangsaan. Oke. Sekarang terakhir nih, apa langkah konkret gitu atau saran nih bagi CPNS yang sekarang gitu untuk mengamalkan wawasan kebangsaan dihubungkan dengan nilai-nilai berakhlak tadi? Untuk saran saya untuk CPNS terutama di lingkungan kerjaan, yang pertama harus peka terhadap lingkungan kerja, kemudian memiliki inisiatif, dan yang ketiga memiliki critical thinking. Ya. Oke, terima kasih kepada Mbak Jen yang telah mau ya dimintai keterangan ya terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai berakhlak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, Mas Irfan. Siang, Mbak Tia. Kita mau ngobrol sedikit Ya, tentang boleh, wawasan kebangsaan. boleh. Menurut Mas Irfan nih, Ya. wawasan kebangsaan sendiri itu apa sih, Mas? Wawasan kebangsaan. Menurut saya itu cara pandang kita itu dalam hidup berbangsa dan bernegara. Itu yang dilandasi rasa sadar bahwa kita itu sebagai warga negara itu harus tahu seperti sejarah, terus wawasan bangsa seperti ideologi bangsa, kemudian bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bagaimana kita menjadi warga negara Ya, yang seperti itu, bisa dibilang seperti itu. oke. Kalau Mas Irfan sendiri sebagai CPNS pastinya udah familiar ya sama core value kita yang sekarang ini, berakhlak. Ya. Mungkin bisa dibantu menyebutkan Mas Berakhlak ya? Iya. Berakhlak itu yang pertama berorientasi pelayanan yang pertama ya. Kemudian ada yang kedua itu akuntabel. Setelah A kemudian K, kompeten. Kita harus kompeten. Jadi ASN ya. Terus kemudian ada lagi H, harmonis. Kemudian setelah harmonis ada loyal. Kemudian adaptif, dan juga yang terakhir kolaboratif. Berakhlak ya Mas Ya. ya. Kalau selama menjadi CPNS sendiri Mas Irfan udah melakukan hal-hal konkret apa sih yang berhubungan dengan berakhlak itu sendiri? Yang saya lakukan ya, mungkin yang pertama ya, poin pertama berorientasi pelayanan. Seperti jadi kalau di inspektorat itu kan kita tugasnya pemeriksa ya, teman-teman yang sudah sekarang pemeriksa. Jadi saya sebagai ASN, CASN kemarin itu membantu rekan-rekan senior ketika seperti ada pembahasan, kemudian nanti di dalam pembahasan nanti pasti ada yang namanya temuan itu pasti ada bukti dukung. Nah, teman-teman itu kita membantu mengoreksi, bukan mengoreksi sih, ketika ada temuan terus bukti dukungnya kurang, jadi mereka menyusulkan ke sini. Nah, kita tuh melayani mereka, melayani obrik itu dalam sini kita melayani sepenuh hati. Misalkan ada yang kurang, kita berikan penjelasan kepada mereka, terus kemudian mereka kembali lagi ke sini untuk memberikan bukti dukung tersebut. Jadi saya mencoba memberikan pelayanan